Kemarin ada pertanyaan yang bagus banget dari bocah SMP yang bertanya untuk masa depannya dalam dunia videografi. Keren banget ini pertanyaannya. Bang, nama saya A gitu. Saya masih SMP. Nah, saya sebenarnya galau katanya. Saya ingin melanjutkan nanti sekolah ini ke multimedia kah? Atau fokus seperti abang mungkin sebagai videographer gitu. Atau mungkin videografi ini hanya sekedar hobi aja. Jangan jadi kayak masa depan yang utama seperti itu. Pertanyaan dia. Tapi saya mau bertanya dulu nih sama Bang Putra, tanya dia. Apakah menjadi seorang videographer atau freelance ini masa depannya cerah? Apakah bisa sukses? Atau mungkin pertanyaan dia kalau lebih gamblangnya, apakah dengan jadi videographer saya bisa kaya dan hidup enak gitu ya kan, mapan, masa depan saya jelas gitu. Sehingga apa aja sih pekerjaannya, Bang? Kalau kita bertanya pekerjaannya, bro, maka sebenarnya yang paling dasar kalian tahu ya kita buat project, buat periklanan bisa. Seperti gue juga bisa ngajar. Menjadi seorang content creator juga bisa. Jadi narasumber seperti yang sering gue lakukan, mengisi workshop di pemerintahan, di kementerian, BUMN, di swasta misalnya, atau memberikan pendidikan videografi lainnya. Bahkan gue juga pernah sempat selama 2 tahun dengan Kominfo menjadi narasumber untuk mengajarkan orang bukan fokusnya videografi, tapi lebih ke konten kreator. Itu tahun 2022 kemarin yang untuk persoalan mengatasin ibaratnya kan COVID buat banyak orang di PHK, sehingga bagaimana caranya generasi muda ini tetap bisa produktif sehingga diajarkan menjadi seorang konten kreator dengan smartphone gitu. Tapi bukan fokusnya videografi, cuma memang ada ilmu videografi yang dipakai di sana. Itu bisa. Banyak lah, lu jadi sutradara, kameramen, produksi, PH, banyak sih sebenarnya gitu. Tapi pertanyaan, apakah dengan menjadi seorang freelance atau videografi saya akan sukses dan kaya? Nggak ada jaminannya. Semuanya tergantung bagaimana cara lu membranding diri lu dan karya itu. Itu aja poinnya dulu. Kalau misalnya lu yakin, ya lakukan. Tapi jangan setengah hati. Gue pengen jadi videografi, Bang. Ya udah, totalitas berkarya. Buat karya lu sebagus-bagusnya. Simpelnya gini, orang mau mengikuti lu, orang mau mengakui lu, dan orang mau pakai jasa lu karena karya lu. Simpelnya itu doang. Karena karya lu membuat mereka tertarik untuk memakai jasa lu gitu. Nah, gue beri simpel aja nih di dunia konten kreator aja deh. Ya, gue bongkar sedikit supaya mungkin bayangin aja buat adik-adik nih semuanya. Tahun 2021 itu saya kan konten kreator fokus di videografi. Dimana tahun 2001 saya dikirimin nih lighting yang gue pakai nih di belakang ini, slider, kamera, bahkan semuanya. Jujurnya 90% semua alat-alat di ruangan ini bisa dibilang hasil dari endorsan. Tidak ada yang gue beli. Mungkin pertama kali gue tuh pernah beli PC tapi dengan spek yang rendah sampai bisa spek setinggi saat ini. Berapa tahun yang lalu gue rakit ulang PC-nya, itu habis hampir 30 juta. PC-nya doang, di luar monitor dan lain-lainnya gitu kan. Lalu lighting ini semua yang paling murah mungkin harga sekitaran 2,8 juta gitu. Dimana yang lainnya ya lumayan, ada yang 6 juta, 8 juta, satu lighting saja. Dari brand-brand besar di dunia. Kok bisa? Ya itu dia, karena konten kreator. Salah satu mungkin pendapatan kita dari sana. Gue bongkar pada kalian semua. Contohnya gini, tahun 2001 gue iseng menghitung barang yang gue jual aja nih. Yang dijual aja ya. Yang dijual aja, yang sisanya masih ada tuh. Ya ini yang masih ada nih. Tahun 2001 aja waktu gue jual itu, yang terjual itu hampir 200 juta. 180 sekian lah, hampir 200 jutaan hanya dari produk yang gue jual. Nah, itulah nanti gue rubah jadi kamera A7C saat itu. Lalu ada yang gue rubah jadi Segway untuk membantu konten-konten gue berikutnya gitu. Atau melengkapi peralatan-peralatan gue lainnya yang gue masih butuhkan. Karena kayak contoh dulu gue dikirim lighting terlalu banyak, gimbal sampai terlalu banyak, sampai ada 11-an gimbal, sampai gue bingung pakainya. Akhirnya gue jual misalnya 8-nya. Itu kan lumayan harganya. Kalau jual lagi 8 itu misalnya satunya 3 juta, 4 juta aja waktu pada saat itu. Berapa? Kalian bisa hitung berapa puluh juta jadinya. Belum gue dikirimin lensa Sirui, ada dua lensa, yang satu lensa harga 22 juta. Di Indonesia aja masih inden, barangnya gue udah punya ada 2 itu. Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini baru contoh simple. Anda bayangkan kalau konten kreator lainnya atau filmmaker lainnya yang lebih tenar, lebih besar, dan mungkin buat film untuk layar lebar, pendapatannya berapa miliar.
Nah, contoh gitu ya. Jadi kalau dibilang masa depannya ada, gue bilang ada. Tapi apakah ada jaminan? Gue bilang nggak ada jaminan. Kalau lu tipikal pencari aman, sebaiknya lu kerja aja jadi PNS mungkin, atau jadi pegawai di perusahaan besar seperti itu.